Kepercayaan diri Pep Guardiola masih terpancar hingga Februari lalu. Pep Guardiola optimis bisa menggulingkan Arsenal dari puncak klasemen. Namun semua itu hilang di bulan Maret ini setelah Manchester City ditahan imbang West Ham United tadi malam. Hasil imbang ini tampaknya menyudahi perebutan gelar Manchester City mengejar Arsenal di puncak klasemen. Guardiola mengatakan sebelumnya ketika kehilangan poin adalah kehilangan juara. Ucapannya sendiri akhirnya terbukti di mana Manchester City harus bermain imbang melawan West Ham United, tim yang masih berjuang di bawah zona degradasi. Sementara itu Arsenal berakhir menang 2-0 atas Everton. Apakah ini akhir dari perebutan gelar Premier League musim ini? Berikut ulasannya. Perburuan gelar Liga Premier Inggris musim 2025-2026 mengerucut hanya dua nama klub, yaitu Manchester City dan juga Arsenal. Sejatinya Arsenal telah memimpin klasemen sejak awal-awal musim. Sementara Manchester City yang sempat terseok-seok di awal-awal liga, akhirnya menemukan jalannya mengejar Arsenal. City sempat tertatih-tatih dan kurang konsisten di musim ini, namun perlahan tapi pasti sempat memepet Arsenal di puncak klasemen. Sampai di bulan Februari, anak asuh Pep Guardiola melakukan tren positif, mencatatkan 7 laga tak pernah kalah dan hanya sekali imbang. Guardiola pun optimis bisa mengejar Arsenal di puncak klasemen. Dia juga optimis anak asuhnya bisa merepotkan tim Meriam London. Pelatih asal Spanyol itu selalu memiliki jawaban tentang dinamika perebutan gelar juara Liga Premier Inggris. Namun situasi kini semakin sulit. Bagaimana tidak, setelah Manchester City ditahan imbang West Ham United, Arsenal justru menang melawan Everton dengan skor 2-0 di hari yang sama. Akibatnya jarak antar kedua tim di puncak klasemen kini melebar menjadi 9 poin. Pada pertandingan melawan West Ham United, sebenarnya Manchester City sempat unggul lebih dulu melalui Bernardo Silva pada menit ke-31. Gol tersebut bermula dari kerjasama Anthony Semenyo dan Omar Marmoush yang membuka ruang bagi Silva di sisi kiri. Playmaker asal Portugal itu tampak berusaha mengirim umpan ke arah Erling Haaland, namun bola justru berubah menjadi chip halus yang melewati kiper West Ham. Keunggulan tersebut tidak bertahan lama. 4 menit kemudian, West Ham menyamakan kedudukan lewat situasi bola mati. Jarrod Bowen mengirimkan sepak pojok pertama bagi tuan rumah dalam pertandingan tersebut. Kiper City Donnarumma mencoba meninju bola tetapi gagal menjangkaunya sehingga Konstantinos Marvanos dengan mudah menanduk bola ke gawang. Gol itu menjadi momen penting bagi West Ham yang tengah berjuang menjauhi zona degradasi. Tambahan 1 poin bahkan mengangkat mereka keluar dari zona merah untuk pertama kalinya sejak Desember. Manchester City sebenarnya mendominasi pertandingan sejak awal. Dalam 10 menit pertama, mereka menguasai 93% penguasaan bola dan mencatatkan 94 operan dibanding hanya 7 milik West Ham. Meski begitu, dominasi tersebut tidak menghasilkan peluang yang benar-benar berbahaya. Salah satu kesempatan awal datang ketika Erling Haaland gagal memaksimalkan sundulan dari umpan Ryan Ait-Nouri. Manchester City juga sebenarnya memiliki beberapa peluang untuk kembali unggul. Haaland sempat memberikan umpan kepada Semenyo menjelang turun minum, tetapi tembakan pemain Ghana itu melebar dari sasaran. Pada babak kedua, peluang lain datang dari Haaland yang memanfaatkan sentuhan pertama Ryan Cherki setelah masuk sebagai pemain pengganti. Namun tembakan rendahnya berhasil ditepis oleh kiper West Ham. Malam yang begitu frustasi bagi Erling Haaland terlihat ketika ia kembali mendapat peluang dari umpan Jeremy Doku di depan gawang. Dari jarak yang begitu dekat, tembakannya justru melenceng jauh dari sasaran. West Ham kemudian bertahan dengan disiplin hingga akhir pertandingan. Hasil imbang ini tidak hanya bagus bagi West Ham, melainkan juga menguntungkan bagi Arsenal di puncak klasemen. Hasil ini membuat Manchester City semakin tertinggal dari Arsenal dalam persaingan merebutkan gelar juara musim ini. Hal tersebut menjadi pukulan bagi The Citizen karena jarak poin dengan Arsenal berubah menjadi 9 angka. Meski Manchester City menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Bahkan setelah pertandingan, Pep Guardiola menjawab pertanyaan para wartawan yang hadir dan salah satu pertanyaannya membuat semua orang tercengang. Pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah para pemainnya saat pemanasan terganggu oleh hasil pertandingan Arsenal, dan pelatih asal Spanyol itu menjelaskan situasinya sebagai berikut. Saya sedang minum bir sebelum pertandingan.
jadi saya tidak melihat para pemain saya. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang melakukan pemanasan. Tentu saja akan lebih baik jika Arsenal tidak menang, tapi hal-hal seperti ini memang terjadi. Apakah ini menjadi akhir dari Manchester City untuk memperebutkan gelar Premier League musim 2025-2026? Ataukah masih ada kesempatan bagi Manchester City untuk menikung Arsenal? Kita tunggu saja pada laga-laga terakhir nanti. Salam olahraga.